dari istri yang tertindas. Ayu gelisah saat membuka dompet lusuhnya. Uang di dalamnya hanya selembar uang 2 ribuan. Dia mendesah, lalu menoleh ke arah karung beras di pojok dapur kosong. Tak ada satu butir beras pun tersisa. Tadi pagi dia pun tidak sarapan, hanya meneguk air hangat untuk sedikit meredakan perut yang keroncongan. Beberapa hari lalu, Hendy memberikan uang 100 ribu, itu pun diwanti-wanti harus cukup untuk seminggu. Di zaman yang serba mahal sekarang, uang pemberian seperti itu tidak banyak berarti. Terpaksa, dia berjalan keluar rumah dan menuju ke rumah Bu Sarmini, tetangganya yang tinggal 2 rumah dari ujung gang. Perempuan baik hati itu selalu bersedia menolongnya tiap kali ada kesulitan. Sesampainya di depan rumah Bu Sarmini, Ayu menghela nafas panjang. Pintu rumah terbuka, suara radio dangdut dari dalam terdengar dengan samar. Ia mengetuk pelan. Dari dalam terdengar suara langkah yang mendekat. Bu Sarmini muncul dengan tergesa-gesa. Ayu, ayo masuk dulu. Gerimis dong di luar. Ayu tersenyum canggung. Gak usah Bu, saya cuma sebentar. Saya mau minta tolong. Bu Sarmini memandangnya penasaran. Ada apa Ayu? Mau minta tolong apa? Ayu menggigit bibir menahan malu. Beras di rumah habis Bu, dan saya nggak punya uang. Saya bisa pinjam dulu, nanti akan langsung diganti kok setelah Mas Hendy gajian. Bu Sarmini tidak langsung menjawab. Ia mengerutkan kening heran. Tetapi tidak lama kemudian ia pun berkata, "Tunggu sebentar ya," katanya sambil masuk ke dalam. Ayu berdiri menunggu di ambang pintu, menahan air mata agar tidak jatuh. Tak lama kemudian, Bu Sarmini kembali membawa kantong plastik sedang yang berisi kira-kira 2 liter beras. "Bawa saja dulu, gak usah dijadiin beban kapan ngembaliinnya." Ayu terdiam, tangannya gemetar saat menerima plastik berisi beras tersebut. "Terima kasih Bu, maaf saya sering merepotkan." Bu Sarmini tersenyum tipis melihat Ayu yang canggung. "Sama-sama, kalau ada apa-apa kamu langsung datang aja ke sini ya, jangan malu-malu." Ayu mengangguk penuh rasa terima kasih. Ia berjalan pulang seraya memeluk erat kantong beras seolah sedang membawa sesuatu yang paling berharga di dunia. Di malam harinya, Ayu memasak nasi goreng tanpa lauk. Suaminya sendiri sudah makan sebelum pulang dari bekerja, jadi Ayu hanya makan sendirian. Sedangkan Hendy duduk berselonjor sambil memainkan ponselnya. Baju kerja masih menempel di tubuhnya, kaos kaki pun belum dilepas. Ayu menghela nafas panjang, lalu memberanikan diri berjalan ke arahnya. Ia duduk bersila di lantai, mencoba menjaga nada bicara agar tetap tenang. "Mas, uang belanja yang kamu berikan kemarin sudah habis." Hendy menoleh sekilas tanpa melepaskan pandangannya dari layar ponsel. "Boros banget sih kamu Yuk. Cari uang itu susah. Jangan dibelanjakan untuk yang bukan-bukan dong." Ayu mengernyitkan kening. "Uang yang Mas berikan sudah kupakai untuk beli beras, telur, garam, bawang, dan juga sabun mandi. Borosnya di mana Mas? Apa Mas nggak bisa nambahin uang belanja?" Hendy mendengus pelan, meletakkan ponselnya ke meja. Yuk, kamu lupa ya? Kita itu punya banyak utang. Setiap bulan itu aku harus bayar utang untuk biaya pernikahan kita. Kita itu banyak ngeluarin uang untuk bayar gedung, pakai catering, make up, MC, musik. Kata-kata Hendy itu terasa seperti tamparan bagi Ayu dulu. Memang dia yang merengek meminta pernikahan mereka 2 tahun yang lalu dirayakan dengan sangat mewah. "Aku cuma minta uang untuk makan Mas, bukan untuk belanja baju atau jalan-jalan." Hendy berdiri, berjalan ke lemari kecil dan mengeluarkan dompet. Dia mengeluarkan selembar uang 10 ribuan dan meletakkannya ke tangan Ayu. "Nih, dihemat-hemat. Masa iya sih nggak bisa sampai Senin depan? Padahal kan cuma kamu sendirian yang makan di rumah.
Aku itu sarapan sama makan siang di kantor. Ayu menatap uang kumal yang baru diberikan Hendy. Tangan kanannya terpaksa menerima uang tersebut. Hendy kembali duduk dan mengambil ponselnya. Dia bersikap seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Kejadian waktu itu memukul Ayu cukup keras. Dia sadar ia harus segera bertindak agar tidak mengharapkan pemberian Hendy lagi. Berbekal ijazah yang dimilikinya, Ayu pun berhasil diterima bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Pekerjaannya sederhana, hanya mengurutkan dokumen, mengisi data, dan menyortir arsip klien. Gajinya juga tidak seberapa, tapi itu cukup untuk membeli kebutuhan dapur tanpa perlu meminta kepada Hendy. Sudah 1 bulan Ayu bekerja di sana. Ia datang setiap pukul 8 pagi mengenakan kemeja murah berwarna pastel dan celana bahan hitam yang ia beli di marketplace. Rekan-rekannya ramah, walau beberapa dari mereka masih muda dan lebih suka bersenda gurau daripada serius bekerja. Salah satu rekannya adalah Dedi, staf bagian input data yang duduk tak jauh dari mejanya. Dedi sering membantu Ayu yang kebingungan menghadapi sistem komputer. Dedi sendiri sudah menikah, istrinya tinggal di kota berbeda karena harus merawat orang tuanya yang sudah renta. Perbedaan usia dengan Dedi pun tak terlalu jauh. Dia lebih muda 2 tahun dari Dedi. Karena itu persahabatan mereka pun terjalin dengan baik. Sebenarnya bukan hanya Dedi, masih ada 3 orang lain yang juga berteman baik dengan Ayu. Akan tetapi kebebasan itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, suasana kantor kala itu cukup lengang. Beberapa karyawan sedang makan siang di pantry, sementara Ayu dan Dedi masih di meja kerja masing-masing. Mereka hanya berduaan di dalam kantor. Keduanya sibuk dengan pekerjaan ketika pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka dengan keras. Suara sepatu terdengar mengentak lantai. Semua kepala menoleh. Di ambang pintu berdiri Hendy dengan wajah yang merah padam. Nafasnya memburu marah sehingga cuping hidungnya melebar. Tangannya mengepal membentuk tinju. "Ayo!" serunya lantang. "Berani sekali kamu." Ayu kaget melihat suaminya yang datang tanpa kabar. Sebelum ia cepat mendekat, Hendy melangkah cepat dan dalam hitungan detik, plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ayu. Terdengar teriakan kecil dari beberapa pegawai perempuan yang datang karena keributan tersebut. Map yang dipegang Ayu terjatuh. Kertas-kertas berserakan di lantai, sedangkan dia berdiri kaku, pipinya merah karena kuatnya tamparan Hendy. Katanya mau kerja, ternyata malah selingkuh sama lelaki ini, teriak Hendy sambil menunjuk ke arah Dedi yang hanya bisa melongo tak percaya kenapa dirinya dilibatkan dalam masalah Ayu. Tangan Ayu meraba pipinya yang panas. Dia tidak mengerti kenapa Hendy tiba-tiba menuduhnya seperti ini. Perasaan malu semakin kuat dirasakannya ketika Hendy menghamburkan semua berkas di mejanya. "Mas, apa-apaan sih kamu?" tanya Ayu gagap. "Dasar perempuan murahan, masih pura-pura nggak tahu masalahmu, ha?" bentakan Hendy membuat kepala HRD Pak Roni segera keluar dari ruangannya. "Hei Pak, ini kantor Pak, bukan pasar. Tolong jaga sikap Anda." Hendy tidak menggubris ucapan Pak Roni. Dia terus menatap Ayu dengan tatapan penuh amarah. Apa hebatnya lelaki itu, ha? Apa hebatnya sampai kamu memilih untuk mengkhianati suamimu sendiri?" Air mata Ayu menetes, bergulir pelan di pipinya yang panas. Dia menduduk, memungut kertas satu persatu tanpa bicara. Hendy menjambak rambutnya. Kenapa kamu diem aja?" Ayu menjerit kesakitan. Kantor kembali geger sehingga beberapa orang datang meminta Hendy berhenti bersikap kasar kepada Ayu. Mereka pun akhirnya bisa membawa Hendy keluar kantor. Sementara Ayu terisak menahan malu, sakit hati karena telah difitnah, bercampur perasaan tak berdaya. Setelah keadaan lebih tenang, Pak Roni si kepala HRD memanggil Ayu. "Bu Ayu, silakan ke ruangan saya. Yang lain tolong kembali ke meja masing-masing."
Satu persatu orang kembali ke tempatnya bekerja, sedangkan Ayu terpaksa bangkit berjalan pelan mengikuti Paroni. Hari itu juga Ayu dipecat. Dia tidak membantah, matanya menatap Paroni kosong lalu berpamitan. Sebenarnya dia sendiri sudah berniat untuk mengundurkan diri karena malu diperlakukan serendah itu oleh suaminya sendiri di depan banyak orang. Ayu sama sekali tidak mengajukan protes. Sejak diberhentikan dari kantor Paroni, Ayu tidak bekerja lagi. Kehidupannya berjalan dengan hambar, badannya semakin kurus karena Hendy tak kunjung menambah uang belanja. Bukan hanya itu, Ayu juga mulai curiga bahwa Hendy sebenarnya memiliki perempuan lain di hatinya. Itu terbukti karena Hendy sudah lama tidak menyentuhnya. Hendy lebih suka memegangi ponsel daripada memeluk istrinya. Meskipun belum ada bukti konkret, Ayu yakin dia bukan lagi satu-satunya perempuan di hati Hendy. Untuk mengusir rasa sakit, Ayu pun lebih sering bermain ke rumah tetangga Ratih, tetangganya yang juga seusia dengannya. Ratih yang mengetahui perlakuan Hendy pada istrinya seringkali mengomel kesal karena Ayu yang memilih pasrah. Memangnya aku bisa apa? Ya, bisa cerai gitu, kata Ratih menggebu-gebu. Ayu tertawa. Memangnya bisa bercerai tanpa biaya? Buat makan aja aku pusing, apalagi untuk urus biaya perceraian. Terus, kamu mau seumur hidup menderita begini? Ayu termenung, tatapan matanya kosong menatap lantai semen rumah Ratih yang dingin. Aku masih berharap Mas Hendy suatu hari nanti akan mendapat karma, lalu sadar selama ini dia sudah bersikap gak adil. Aduh, Ayu, kenapa harus nungguin karma sih? Kenapa gak kamu santet aja sekalian laki-laki gak berguna sialan itu? Santet? Ulang Ayu linglung. Kenapa harus disantet? Kan bisa pakai pengasihan atau pelet. Ratih tertawa lalu berkata dengan nada sengit. Tahu nggak? Kalau aku jadi kamu, Hendy itu bukan cuma aku santet, tapi sudah aku jadikan tumbal pesugihan. Parah banget kamu. Ya kamu nggak ngerasa apa kalau tingkahnya itu kelewat parah? Cuma beri nafkah sekedarnya, KDRT, terus selingkuh pula. Kalau itu belum keterlaluan, jadi kayak apa sih yang menurutmu parah itu? Ratih membelahkan mata ke arah Ayu. Apa jangan-jangan kamu emang udah kepelet ya sama Hendy ya? Jadi kamu gak bisa berpikir jernih lagi. Ayu memainkan jari tangannya dengan gelisah. Akhirnya Ratih lah yang mengalah. Gini aja deh yuk, kalau emang kamu gak mau nyantet si Hendy, paling enggak ya kamu bisa konsultasi dulu deh ke Mbak Darmi. Iya, aku pikir-pikir dulu ya. Ratih menghela nafas. Ya udah, tapi jangan kelamaan. Orang kayak Hendy gitu harus diberi pelajaran supaya kapok. Ayu mengangguk kecil. Ia berpamitan pulang beberapa menit karena suara azan maghrib dari masjid setempat sudah menggema sayup-sayup. Dia melewati pagar rumahnya, membuka pintu perlahan. Hendy tidak ada di rumah. Sepatu kerjanya tak terlihat di rak. Ayu bersyukur dia tidak ingin berbicara dengan suaminya malam ini. Bahkan Ayu malas melihat wajahnya. Ia duduk di ruang tengah lalu bersandar pada dinding. Pikirannya melayang jauh pada sikap Hendy yang sudah sering menyakiti dirinya selama ini. Sepertinya Ratih benar. Dia memang harus segera memberi pelajaran pada Hendy. Tapi Ayu tidak perlu bantuan dukun atau ahli supranatural lainnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Aku ini kan cucu dukun. Kalimat itu seketika membangkitkan memori yang selama ini ia simpan dalam-dalam. Waktu kecil, Ayu sering diajak kakeknya pergi ke hutan larangan. Di sanalah sang kakek yang juga seorang dukun yang dihormati di kampungnya mengajari Ayu berbagai pengetahuan gaib yang sulit difahami oleh anak-anak seusianya. Ayu belajar tentang daun-daunan, raja, dan juga mantra untuk memanggil makhluk gaib. Tetapi yang paling membekas adalah pelajaran tentang khodam, jin pendamping yang biasa dipanggil dan bisa diperintah jika tahu caranya.
Ayu masih ingat ketika kakeknya membakar kemenyan lalu membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ritual ini bukan mainan, yuk. Hatimu harus lebih kuat supaya mereka yang kamu panggil langsung tunduk. Jangan pernah takut, karena sudah seharusnya merekalah yang takut lalu patuh pada semua perintahmu. Begitulah kata kakeknya waktu itu. Mereka patuh pada kita? Bagaimana bisa, kek? Bukankah mereka lebih tua dan lebih sakti dari manusia? Kakek Ayu mengelus pipi Ayu dan berkata, ingat, jangan sampai keadaannya terbalik. Jangan sampai kamu yang takluk dan terpaksa menuruti semua kehendak mereka. Ayu menutup matanya, sentuhan kakeknya masih terasa hangat di pipi walau sudah berlalu puluhan tahun. Dia belum pernah bercerita pada siapapun tentang hal ini. Terlebih lagi, kakeknya sudah meninggal sebelum Ayu bertemu Hendy. Semua pengetahuan yang diajarkan oleh kakeknya juga sempat disembunyikan, tetapi malam ini Ayu berubah pikiran. Mungkin waktu itu sang kakek sudah meramalkan Ayu akan menggunakan cara ini untuk bertahan hidup. Keesokan paginya, Ayu segera berbelanja ke pasar setelah meminjam sedikit uang pada Bu Sarmini untuk ongkos. Setibanya di pasar, ia segera menjual anting emas kesayangannya. Sebagian dari hasil menjual emas akan digunakan untuk membayar hutang. Sedikit sisanya dibelikan bunga dan berbagai keperluan ritual. Dia berjalan dengan cepat, membeli bunga yang dibutuhkan olehnya. Tidak lupa, Ayu juga ke lapak kecil di sudut pasar yang menjual kemenyan dan minyak wangi. Dia memilih satu kotak kemenyan dan sebotol kecil minyak cendana. Setibanya di rumah, ternyata Hendy sudah ada di rumah. Hati Ayu mencelos melihat suaminya. Ritualnya tidak akan bisa dilakukan kalau Hendy ada di rumah. Ayu, aku dapat tugas kerja keluar kota selama 2 hari. Kamu berani kan sendirian di rumah? Katanya tanpa menoleh. Dia sudah mempersiapkan barang-barang yang akan diperlukannya saat menginap di luar. Ayu hampir bersorak kegirangan, tetapi ia berhasil menjawab pelan. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan. Hendy mengangguk lalu berangkat tanpa mencium kening istrinya. Begitu suara sepeda motornya menjauh, Ayu berdiri di ambang pintu memandangi jalanan sepi di depan rumah. Senyum Ayu mengembang lebar. Semuanya berjalan dengan sempurna sehingga terasa seperti mimpi. Seharian itu, Ayu mempersiapkan semua yang harus dibawanya. Ia lalu pergi ke rumah Bu Sarmini sebentar untuk membayar hutang. Ayu melakukan apa saja untuk membuatnya tidak gelisah menunggu malam. Pada akhirnya, malam pun tiba. Suara jangkrik mulai terdengar dari balik semak. Lampu di ruang tengah sengaja dimatikan, sedangkan pintu rumah tetangga sebagian besar sudah tertutup rapat. Ayu duduk diam di ruang tengah, menunggu waktu lewat tengah malam. Ia memandangi jam di dinding, menghitung setiap menit. Ketika jarum panjang menunjukkan pukul 12:30, ia segera berjalan menuju dapur, mengambil kantong kain berisi bunga dan juga dupa. Saat keluar rumah, dia tidak langsung keluar pagar, melainkan mampir dulu ke samping. Seekor ayam jago berwarna merah bata sedang tidur di dalam kandang. Ayam itu ayam kesayangan Hendy. Sering ia banggakan kepada para tetangga karena sering menang sabung ayam. Ayu membuka pintu kandang dengan pelan. Ayam itu bergerak resah, tetapi Ayu dengan cepat memeganginya. Besok kamu tidak perlu bertarung lagi melawan jago yang lain, kata Ayu. Dengan ayam di pelukannya, Ayu melangkah keluar dari pekarangan. Dia tidak memerlukan senter, hanya mengandalkan cahaya bulan yang pucat dan sabar. Ayu menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi ilalang di kiri kanan. Langit malam tidak berawan, diterangi cahaya bulan purnama yang menembus sela-sela dahan pepohonan. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Kaki Ayu melangkah tanpa ragu menuju tempat yang hanya segelintir orang berani mendekat.
Tidak lama kemudian, suara gemericik air mulai terdengar. Sungai kecil tersebut membentang di bawah bayangan pepohonan tinggi. Di pinggirnya ada sebuah batu besar yang dihiasi bebungaan kering. Di situ konon sering terlihat perempuan berpakaian serba hijau. Orang-orang sekitar menyebutnya dengan nama Nyi Sekar Arum. Sosok itu dipercaya sebagai penunggu sungai. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi cerita ini sudah beredar sejak puluhan tahun lalu bahwa banyak orang yang celaka setelah bertemu dengan Nyi Sekar Arum. Dan karena itulah, bahkan di siang hari pun tak ada yang berani memancing di sana. Anak-anak dilarang bermain di dekat air. Ayu berdiri di bibir sungai sambil memandang purnama. Suara air mengalir tenang, terasa seperti memanggil namanya. Udara di sekeliling Ayu terasa berbeda, bukan lagi dingin selayaknya malam, melainkan gerah sehingga badan Ayu basah berkeringat. Ayam jago di pelukannya mulai memberontak, seakan merasakan ada yang salah di tempat tersebut. Setelah puas menatap bulan, mata Ayu beralih menatap batu besar yang terletak tak jauh darinya. Dia menghela nafas panjang. Batu itu tampak berkilau, bermandikan cahaya bulan. Sudah waktunya, bisik Ayu sambil duduk di atas akar persis di depan batu besar. Dia membuka kantong, mengeluarkan bunga setaman dan sebongkah kemenyan. Tangannya bekerja pelan, menyusun semua bunga di atas daun pisang, lalu menambahkan sebutir telur ayam perawan sebagai pelengkap. Suasana semakin sunyi, bahkan suara jangkrik dan burung malam tidak terdengar lagi. Desau angin berhenti sejak Ayu tiba di sungai itu. Meski tidak ada suara di sana, Ayu dapat merasakan keberadaan entitas lain di sekitarnya. Dari sudut matanya, dia bisa melihat kelebatan bayangan hitam yang bergerak cepat di balik pepohonan. Tetapi Ayu memilih mengabaikan keberadaan sosok-sosok tersebut. Di hadapannya sekarang ada tempurung kelapa yang telah dibersihkan, diletakkan di atas tanah, siap menampung darah ayam yang akan dikorbankannya. Dengan tangan kiri, ia memegangi tubuh ayam jago merah yang terus memberontak. Mata ayam itu liar, seolah tahu ajalnya sudah dekat. Ayu menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengangkat sebilah pisau. Tanpa merasa takut, dia menyayat bagian leher ayam jago itu dengan gerakan cepat. Darah segar mengucur dari luka, menetes tepat ke dalam tempurung kelapa. Ayam jago kesayangan Hendy masih berusaha memberontak sebelum akhirnya menggelepar kehilangan nyawa. Ayu menaruh tubuh ayam di sampingnya, lalu meraih dupa dan korek kayu dari dalam tas kecilnya. 7 batang dupa dia tancapkan ke tanah di sisi lingkaran bunga setangan. Api kecil menyala, menjilati ujung batang, lalu asap tipis mengepul ke udara. Aroma harum khas dupa mulai menyebar, menyentuh tiap helai rumput dan daun yang bergoyang. Bau harum itu menyelimuti tubuh Ayu, menyatu dengan kabut malam. Ayu bersila, matanya terpejam rapat saat melafalkan mantra yang dulu pernah diajarkan oleh kakeknya. Suara Ayu naik turun, mengalun dalam irama yang telah ia hafal sejak kecil. Asap dupa semakin menebal, lalu bergerak lurus ke atas. Kemudian wangi dupa tak lagi tercium, berganti dengan aroma melati yang menyengat pekat menusuk hidung. Wanginya memenuhi udara malam sekejap, sehingga Ayu merasa berada di tengah-tengah kebun melati. Ayu masih dengan mata terpejam, alisnya sedikit berkerut. Dia sadar wangi melati itu bukan berasal dari bunga yang ia bawa. Buka matamu, Nduk. Suara perempuan itu terdengar seperti bisikan. Ayu terkejut, jantungnya berdegup lebih cepat saat membuka mata perlahan. Di hadapannya kini berdiri seorang perempuan berpakaian serba hijau. Kain panjang menjuntai hingga menutupi kakinya yang tidak menyentuh tanah. Rambutnya panjang, terurai lembut sampai ke pinggang. Kulitnya pucat, sorot matanya tajam, menatap langsung ke dalam mata Ayu.
Apa yang membuatmu datang ke sini, Cak Ayu? Ayu menelan ludah, tangannya gemetar karena terpesona melihat kecantikan wanita tersebut. Butuh waktu agak lama sampai dia memberanikan diri bicara. Ayu menceritakan semua permasalahannya. Dia meminta bantuan untuk mengakhiri penderitaannya. Aku ingin Hendy dan selingkuhannya merasakan sakit yang sama. Perempuan itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak menunjukkan belas kasih, tapi lebih seperti seringai rakus karena telah mendapatkan apa yang ia tunggu sejak lama. Namaku Nyi Sekar Arum, dan permintaanmu itu bisa kau kabulkan, tapi tentunya dengan syarat, Cahayu. Ayu mengangguk mengerti. Apa syaratnya? Nyi Sekar Arum menunduk, menyentuh kelopak bunga yang tersebar di tanah, lalu menatap Ayu lagi. Setiap malam Jumat Legi, kamu harus mempersembahkan seekor ayam jantan. Ayu mengerjap. Kalau hanya seekor ayam jantan, Ayu bisa memenuhinya dengan mudah asal semua sakit hatinya dibayar lunas. Ayu tidak tahu mengapa, tapi rasa benci yang dirasakannya pada Hendy mendadak lebih meluap-luap dibandingkan sebelum dia datang ke sini. Saya terima syaratnya. Nyi Sekar Arum tersenyum lebar. Baik, sekarang pulanglah, Cahayu. Seiring ucapannya, sosok Nyi Sekar Arum juga memudar perlahan seperti kabut yang ditiup angin. Hanya aroma melati yang kian pekat melingkari tubuh Ayu yang kini duduk seorang diri di tepian sungai. Tanpa membantah, Ayu berdiri perlahan. Lututnya sempat goyah, tapi ia berhasil menyeimbangkan badan kemudian berjalan pulang. Setibanya di rumah, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menyalakan lampu kamar, berbaring perlahan dan menatap langit-langit. Tak lama kemudian, kantuk membawanya tertidur. Pagi pun datang dengan mendung tipis menutupi langit. Sekitar pukul 7 pagi, suara deru sepeda motor terdengar di halaman rumah. Ayu membuka pintu. Di sanalah Hendy berdiri, wajahnya kusut, rambutnya berantakan, kulit wajahnya tampak kemerahan, matanya sayu dengan nafas yang terdengar berat. Loh, katanya pergi keluar kota, kau udah pulang? Tanya Ayu heran. Hendy tak langsung menjawab, dia hanya meletakkan tas kerjanya, lalu duduk di ruang tamu sambil memegangi kening. Aku sakit. Badanku panas dingin, gumamnya sambil menggigil. Ayu menghampiri dan menyentuh dahi suaminya. Seketika tangannya tersentak. Tubuh Hendy memang terasa panas seperti bara, tapi badannya terus menggigil kedinginan. Ayu segera menuju dapur, mengambil air hangat dan handuk kecil. Dia juga mengambil obat penurun panas yang disimpan di rak. Setelah itu, Ayu kembali ke ruang tamu. Minum obat dulu, lalu tidur. Hendy menerima air dan obat tanpa banyak protes. Ia terlalu lemah untuk banyak bertanya. Setelah menelan obat, Hendy berjalan tertatih ke arah kamar dan merebahkan tubuh di kasur. Beberapa saat kemudian, Bu Sarmini datang ke rumah Ayu. Yuk, Hendy sakit ya? Loh, Ibu tahu dari mana Mas Hendy sakit? Tanya Ayu heran, sedangkan Rati yang tinggal persis di sebelahnya saja tidak tahu kalau Hendy pulang dalam keadaan sakit. Oh, tadi itu kami papasan di jalan. Sakitnya parah nggak? Enggak Bu, cuma demam biasa. Nanti juga sembuh kok. Bu Sarmini mengangguk ragu. Kalau butuh bantuan panggil aja ya. Iya Bu, terima kasih. Ayu menutup pintu perlahan, kemudian mengintip sebentar ke dalam kamar, memperhatikan Hendy yang menggigil kedinginan meski sudah memakai beberapa lapis selimut. Tapi Ayu tidak menunjukkan kekhawatiran. Dia kembali duduk di ruang tamu, melipat tangannya di pangkuan sambil berusaha membuka ponsel Hendy yang terkunci. Dia tidak bisa menebak pola yang digunakan Hendy. Dalam hati, Ayu menggerutu jengkel pada suaminya yang selalu saja menyembunyikan banyak hal padanya.
Setelah ini, dia nggak akan bisa lagi membohongiku, kata Ayu menghibur diri. Dalam hatinya, dia tahu ritual semalam sudah mulai bekerja. Nyi Sekar Arum telah menepati janjinya untuk memberi peringatan pada Hendy. Malam mulai larut. Jarum jam hampir menunjukkan angka 12. Ayu sudah tertidur nyenyak di ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar jeritan keras dari dalam kamar. Ah, panas, sakit. Suara Hendy yang keras memecah keheningan malam. Ayu langsung bergegas masuk ke dalam kamar dan menemukan suaminya tengah meringkuk di atas kasur. Wajah Hendy pucat, matanya memerah, tubuhnya menggigil hebat. Kenapa lagi? Tanya Ayu tenang. Hendy menunjuk-nunjuk ke arah selangkangannya. Nafasnya tersengal ketakutan. Sakit. Di situ sakit sekali. Ayu membuka selimut perlahan. Lalu dia melihat sebuah benjolan besar berwarna merah keunguan di sisi pangkal pahanya. Kulit di sekitar benjolan itu menegang dan tampak berkilat. Dari bentuk dan warnanya jelas itu adalah bisul besar yang sedang meradang, bahkan mulai bernanah. Kok mendadak bisulan sih? Kamu salah makan atau apa sih, Mas? Aku nggak tahu. Tiba-tiba aja muncul. Sakit banget. Yuk, ayo kita ke rumah sakit yuk. Ayo menggeleng. Mas, rumah sakit mahal. Aku nggak punya uang. Aku punya yuk. Kamu gak usah khawatir. Ayo cepat antarin aku ke rumah sakit. Besok aja deh, Mas. Sudah malam ini. Aku ngantuk, saut Ayu sambil meninggalkan kamar tanpa memperdulikan teriakan kesakitan dari Hendy. Dia kembali tertidur nyenyak sampai pagi menjelang. Suara gedoran pintu membangunkan Ayu sehingga ia terpaksa bangkit. Tok tok tok, tok tok tok. Ayu membukakan pintu. Oh, Ibu. Ya, Hendy tadi menghubungi kami. Katanya dia sakit parah. Tapi kamu gak peduli sama sekali. Omel ibu mertuanya. Ayu tertawa kecil. Cuma bisul kok, Bu. Mas Hendy aja yang berlebihan. Tiba-tiba teriakan kesakitan Hendy mengejutkan mereka. Ibu mertuanya bergegas masuk ke kamar lalu menjerit melihat keadaan anaknya yang menyedihkan. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung memutuskan membawa Hendy ke rumah sakit. Ayu memilih duduk di ruang tamu, membiarkan keluarga suaminya sibuk mempersiapkan kendaraan dan pakaian. Beberapa jam kemudian, Ayu menyusul ke rumah sakit bersama adik iparnya. Di ruang tunggu, ia mendapati ibunya Hendy sedang menangis pelan, sedangkan Hendy sendiri sedang diperiksa dokter di dalam. Tak lama berselang, seorang dokter muda keluar dan berbicara dengan nada serius. Pasien mengalami infeksi pada area kelamin yang cukup parah. Dan setelah kami cek dan juga melakukan tes awal, besar kemungkinan ini adalah infeksi menular seksual. Kami akan pastikan lagi melalui pemeriksaan lanjutan, tapi untuk sementara ini kami akan berikan antibiotik ya, dan perawatan untuk luka terbuka. Ibu Hendy tertegun. Infeksi kelamin? Maksudnya penyakit kelamin ya, Dok? Dokter itu mengangguk. Ya, Bu, tapi jangan khawatir, ini masih bisa diobati kok kalau cepat ditangani. Ayu berdiri membelakangi mereka. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, tapi sudut bibirnya bergerak pelan membentuk senyuman kecil. Dokter memutuskan Hendy langsung dirawat inap. Ayu pun diminta untuk ikut menjaga suaminya malam itu, sementara sang mertua akan mengurus hal lain. Ayu tidak keberatan, lagi pula dia juga tidak mau menimbulkan kecurigaan mereka. Wajah Ayu terlihat kuyuh ketika ia duduk di lorong. Walau sebenarnya dia sibuk menahan kantuk daripada bersedih, dia justru bahagia karena rasa sakit hatinya mulai dibalaskan oleh Nyi Sekar Arum. Bau obat dan karbol menusuk hidung bercampur dengan suasana dingin dari pendingin ruangan yang terus saja berdesir. Ayu duduk di bangku panjang sambil berpikir mencari cara agar bisa berbaring dengan enak. Tiba-tiba langkah tergesa terdengar mendekat. Seorang lelaki parubaya berhenti tepat di depan Ayu. Dia menatap Ayu dengan tatapan yang heran.
Mbak Ayu, Ayu mendongak. Pak Wiryo tanyanya kaget saat mengenali lelaki itu sebagai suami Bu Sarmini. Kenapa di sini, Pak? Yang sakit siapa? Istriku, Mbak. Pak Wiryo duduk di sebelahnya, wajahnya terlihat murung. Sakit apa, Pak? Ayu semakin terkejut karena kemarin pagi Bu Sarmini masih terlihat baik-baik saja saat ia datang dan menanyakan keadaan Hendy. Pak Wiryo menghela nafas. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding. Demam tinggi dari kemarin siang. Malamnya malah makin parah sampai menggigil. Tadi pagi juga muncul bisul besar-besar di bagian dalam pahanya. Ya makanya buru-buru saya bawa ke sini. Ayu tercenung, ia menatap Pak Wiryo lama lalu bertanya pelan. Tumbuh banyak bisul di selangkangan. Pak Wiryo mengangguk membenarkan dugaan Ayu. Iya, dokternya bilang mirip infeksi kulit atau bisa jadi karena luka terbuka yang kotor. Tapi aneh banget ya. Itu pertumbuhan bisulnya kok cepet sekali ya. Ayu memandang kosong ke arah lorong rumah sakit. Jantungnya berdetak tak teratur. Suasana sekeliling terasa membeku. Untuk beberapa detik dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Hendy dan Bu Sarmini keduanya sakit di waktu yang hampir bersamaan. Ayu tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Matanya membesar, tangannya perlahan mengepal di atas pangkuan. Gak mungkin. Masa iya Bu Sarmini dan Mas Hendy punya hubungan? Pikirannya berputar cepat. Ya, wanita berusia 40 tahunan itu dengan anak yang sudah remaja itu, apa mungkin dia berselingkuh dengan Hendy? Bagaimana bisa? Bisik Ayu yang masih sulit percaya dengan hal tersebut. Selama ini Ayu sangat menghormati Bu Sarmini sebagai tetangga yang ringan tangan dan selalu membantu tiap kali ada masalah. Perut Ayu bergolak mual, amarah, kekecewaan dan perasaan dihianati menghantui hatinya. Dia memejamkan mata sejenak guna menenangkan diri, tapi bayangan senyum lembut dari Bu Sarmini yang selalu menatapnya penuh perhatian kini berubah jadi senyum penuh dusta. Ternyata aku diperalat, bisik Liri. Pak Wiryo masih melanjutkan ceritanya tentang kondisi istrinya, tapi Ayu nyaris tidak mendengar. Sudah lewat 1 minggu sejak Hendy dan Bu Sarmini dirawat bersamaan di rumah sakit, namun bukannya membaik. Kondisi mereka justru makin memburuk setiap harinya. Setiap malam datang, perawat dan keluarga dibuat panik karena jeritan dari mereka yang menggema dari kamar. Hendy berteriak-teriak sambil memegangi kepalanya. Kadang ia mengamuk seperti orang kesurupan. Matanya membelalak lebar karena teror menyakitkan yang terus datang setiap malam. Dia datang lagi di atas perut. Tolong, tolong! Jerit Hendy setiap malamnya. Ulah Hendy ini membuat pasien yang sekamar dengannya meminta pindah karena tak tahan mendengar suara teriakannya. Bu Sarmini juga sama. Dia berteriak histeris setiap malam, tingkahnya persis seperti Hendy sehingga membuat semua orang curiga. Dokter pun hanya bisa memberikan obat penenang, bahkan antibiotik tak mampu menurunkan panas. Tak satu pun terapi berhasil meredakan rasa sakit mereka. Akhirnya, karena merasa rumah sakit tak bisa berbuat banyak, keluarga Hendy pun memutuskan untuk membawa anaknya pulang ke rumah ibunya. Mereka berharap ada dukun yang bisa mengobati penyakit Hendy. Belasan dukun dibawa ke rumah, tapi tidak ada satupun yang bisa mengatasinya. Mereka hanya berkata Hendy memang terkena santet, tetapi tidak diketahui siapa pengirimnya. Santetnya juga tak bisa disembuhkan. 2 bulan berlalu. Hendy berbaring di ruang tengah rumah ibunya. Tubuhnya kini tinggal kulit membungkus tulang. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung dengan seluruh kulit menghitam. Ibu Hendy menangis setiap hari, tak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap malam Hendy selalu menjerit-jerit memohon agar sosok perempuan berbaju hijau itu diusir dari kamarnya, tetapi tak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang ia lihat.
Sementara itu, Ayu pun menjalani hidup dengan damai. Wajahnya bersih, matanya jernih, tubuhnya segar seperti tak pernah kekurangan tidur. Dia menepati janjinya pada Nyi Sekar Arum dengan menyembelih seekor ayam jantan di malam Jumat Legi, lalu menyiapkan kembang setaman sambil menyalakan dupa. Aroma melati selalu menguar setiap kali ia selesai mengucapkan mantra. Saat bermeditasi, Ayu selalu ditemani oleh Nyi Sekar Arum. Tidak lama kemudian, kabar tentang kematian Hendy dan juga Bu Sarmini pun tersebar. Warga berbisik-bisik saat prosesi pemakaman keduanya berlangsung, mereka meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka kurus kering, dengan bagian intim mereka yang membusuk dipenuhi belatung yang menggerogoti daging hingga tulang terlihat. Tak seorang pun bisa menjelaskan penyebab pastinya. Paranormal yang biasanya terlihat percaya diri memilih bungkam karena tidak ingin menerima dampak yang sama. Setahun berlalu, kehidupan Ayu pun berubah drastis. Berkat bantuan gaib dari Nyi Sekar Arum, ia dipertemukan dengan lelaki kaya raya pemilik toko emas. Pernikahan mereka pun digelar secara mewah. Tanpa harus berutang ke sana sini, wajah Ayu kembali berseri-seri, tubuhnya dirawat dengan baik, kehidupannya menjadi nyaman. Suami barunya juga sangat memanjakan Ayu sehingga kebahagiaan Ayu kian berlipat ganda. 7 bulan usia pernikahan mereka, Ayu akhirnya mengandung anak pertama. Kandungannya sehat, bayinya tumbuh dengan baik. Akan tetapi, kebahagiaan yang dirasakan oleh Ayu tidaklah berumur panjang. Tepat di malam Jumat Legi, di tengah hujan deras yang mengguyur atap rumah mereka yang megah, Ayu meringis kesakitan. Air ketubannya sudah pecah. Sang suami panik lalu membawanya ke rumah bersalin. Di sana, Ayu melahirkan anak laki-laki dengan selamat. Tangisan bayinya menggema keras, membuat perasaan bahagia pasangan tersebut semakin besar. Ayu terlalu bahagia sehingga dia tidak menyadari dia sudah melalaikan janji yang pernah dibuatnya pada Nyi Sekar Arum. Seminggu telah berlalu. Angin kemarau berhembus pelan, membuat tirai kamar bergoyang meski jendela tertutup rapat. Ayu sedang menyusui bayinya ketika aroma melati menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Ayu terdiam, tangan kirinya gemetar, tubuh bayinya ikut bergetar kecil dalam dekapan. Dingin menyusup dari lantai kemudian merayap naik ke tulang belakang. Dari sudut kamar, bayangan hijau muncul. Sosok perempuan berpakaian kebaya hijau berdiri dengan rambut panjang yang kusut. Nyi Sekar Arum, bisik Ayu ketakutan. Nyi Sekar Arum yang dulunya terlihat sangat cantik kini berubah menyeramkan. Wajahnya penuh borok, matanya yang merah melotot, sedangkan lidahnya menjulur panjang sehingga air liur menetes dari mulutnya. Kau telah melupakan janjimu. Ayu menjerit memanggil-manggil suaminya. Bayi dalam pelukannya turut menangis keras. Semenit kemudian suami Ayu pun datang. Tapi sosok Nyi Arum sudah hilang menjadi kabut. Tapi kerusakan sudah terlanjur terjadi. Kehidupan Ayu kini tak sama lagi. Ayu perlahan-lahan kehilangan kewarasannya. Dimulai dari menangis sendirian, kadang memukuli dadanya sendiri karena teringat Hendy yang meninggal dengan menyedihkan. Setelah menangis, Ayu bisa tertawa sendirian. Dia menertawakan Hendy karena memilih berselingkuh dengan Bu Sarmini yang jauh lebih tua darinya. Akan tetapi, yang paling parah adalah saat Ayu melemparkan bayinya sendiri sambil berteriak ketakutan. Ayu selalu mengira kalau bayinya itu adalah ular yang dititipkan Nyi Sekar Arum padanya. Bukan hanya melempar, Ayu juga berusaha mencekik anaknya. Untung saja kejadian itu segera diketahui suami Ayu sehingga musibah besar pun bisa dihindari. Suaminya sudah mencoba memanggil ustadz untuk meruqyah Ayu.
Tapi tiap kali lantunan ayat suci dibacakan, perempuan itu akan meraung seperti binatang liar dan melemparkan benda-benda di sekelilingnya. Matanya berubah merah menyala. Kemudian menyebut nama Nyi Sekar Arum sambil menangis meminta pertolongan. Merasa tak kuat lagi, suaminya akhirnya membawa Ayu ke rumah sakit jiwa yang ada di kota. Ayu dibawa dengan tangan dan kaki terikat karena terus meronta-ronta sambil menyebut nama Nyi Sekar Arum. Di rumah sakit jiwa, Ayu ditempatkan di ruang isolasi khusus. Para petugas medis mencatat gejala psikosis berat, berkepribadian ganda, dan gangguan perilaku ekstrim. Suaminya akhirnya pergi membawa anak mereka pindah ke kota untuk memulai hidup baru. Kini, di salah satu bangsal rumah sakit jiwa yang sepi di pinggiran kota, Ayu duduk di sudut ruangan. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong, sedangkan bibirnya masih memanggil-manggil nama Nyi Sekar Arum. Dan setiap malam Jumat Legi, aroma melati selalu tercium samar dari dalam kamarnya, meski tidak ada bunga melati di sekitaran rumah sakit jiwa tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Biasa nih. The Queen of Plot Twist. Untuk Isyawara Senja. Dan di sini kalau menurut saya plot twistnya yang jelas dong. Ternyata Bu Sarmini ini tetangga yang baik hati itu, yang tua, yang sudah tua ya. Itu ternyata adalah selingkuhan dari Hendy, suami dari Ayu. Waduh, nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka. Jadi selama ini dia baik ya karena ada maunya. Pantesan aja minta apa aja dikasih, terus perhatian. Hendy sakit datang ke rumah, ternyata dibalik itu. Dan di sini bagaimana Ayu nggak mau ngomong sama suaminya Bu Sarmini sendiri ya? Mungkin ya, udah malas lah ngomong, udah nggak pakai banyak ngomong, langsung aja datang ke sungai, bersekutu deh tuh sama Nyi Sekar, selesai udah. Walaupun terlepas pasti salah ya, perbuatannya Ayu ini salah ketika dia bersekutu dengan iblis, tapi kayaknya rasanya puas aja ngelihat yang jahat kayak Hendy sama Sarmini ini, duo sejoli ini menderita dan akhirnya meninggal. Nggak tahu deh ya, perasaan puas aja sih, tapi saya tekankan itu salah ya teman-teman ya. Apapun alatnya tidak diperbolehkan untuk bersekutu dengan iblis untuk membalaskan dendam. Dan di sini bagaimana ternyata Ayu kebablasan nih teman-teman ya. Ayu kebablasan, akhirnya dia mereguk kenikmatan duniawi dengan segala sesuatu fasilitas yang diberikan oleh Nyi Sekar Arum. Dia memiliki suami yang perhatian, baik, kaya lagi, dan sampai punya anak. Jadi berbanding terbalik tuh sama sosok Hendy. Dan di sini bagaimana akhirnya Ayu sendiri lalai akhirnya karena terlalu bahagia, euforia. Dia lalai sama, padahal sepele ya, memberikan memberikan ayam jantan di setiap bulannya. Dan di sini ya namanya itulah. Intinya dalam kisah ini ada satu pelajaran yang bisa kita petik ya teman-teman ya. Bahwasanya apapun itu tadi yang saya bilang ya, tetap salah, nggak boleh bersekutu dengan iblis. Dan di sini kalau misalkan Ayu hidup bahagia dan selamanya ya pasti akan banyak yang mengikuti nih. Di situ di endingnya dijelaskan bahwasanya ya nggak akan tetap datang juga karma pada dia dan dibayar tunai di dunia, pastinya di akhirat juga ya. Overall kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih untuk Isyawara Senja, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan para penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa klik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman juga selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, ada ini tuh, ada tombol hype ya, kalau nggak salah ada tombol hype, saya juga baru tahu sih itu.
Jadi teman-teman kalau nonton terus ada tombol hype, bisa minta tolong diklik dong tombol hype-nya karena itu akan berpengaruh positif ya untuk channel Ilo Bercerita. Jadi mohon bantu aja teman-teman. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.